Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat buat dulur dimanapun panjenengan berada. Saya doakan semoga diberi kesehatan, kelancaran, juga dipermudah segala urusannya, diberi umur panjang dan juga dipermudah semua urusan ataupun ujian-ujian hidup pastinya ya buat teman-teman semua, karena di dalam kehidupan pasti ada ujiannya, entah itu lulusnya kapan kita juga nggak tahu ya. Oke teman-teman, buat teman-teman semua ya, sebelum saya menjelaskan tentang tata cara meditasi ataupun buat teman-teman pemula yang masih belajar tentang meditasi ataupun baru mengenal meditasi. Nah, di sini saya akan membagikan sebuah cara untuk bermeditasi ataupun cara yang mudah untuk kita bermeditasi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan dulu ya sahabat, sebelum saya memberi tata cara untuk meditasi, karena biar tidak salah paham. Karena meditasi ini sebenarnya netral buat sahabat-sahabat semua ya, maupun yang muslim maupun non muslim. Itu sebenarnya kalau soal meditasi itu sebenarnya netral, tidak memandang agama, suku ataupun ras apapun ya sahabat. Karena meditasi ini sebenarnya hanya olahraga atau yoga namanya sahabat ya, karena ini buat ketenangan diri, buat ketenangan diri juga buat kesehatan sebenarnya sahabat ya. Cuman ada tahapannya untuk meditasi. Ada juga meditasi, mungkin ada yang menganggap meditasi untuk berdoa, ada juga yang menganggap meditasi itu sebuah apa ya, mungkin sembahyang. Ada juga yang menganggap meditasi itu hal-hal seperti itu. Kalau di sini saya ingin menjelaskan tentang meditasi untuk ketenangan diri, biar kita itu menjalani kehidupan itu rileks, santai, juga tidak tergesa-gesa di dalam menghadapi segala hal apapun ataupun menghadapi masalah apapun. Untuk tata cara ataupun tahapan dasar untuk mengosongkan diri. Mengosongkan diri bukan berarti kayak orang melamun yang kosong pikirannya, bukan sahabatnya di sini ya. Nah, untuk meditasi sendiri sebenarnya sangat mudah bagi kita yang sudah memahami dan kita yang sudah terbiasa meditasi ya. Mungkin untuk pemula ataupun yang baru melakukan meditasi mungkin sangatlah susah untuk cara mengosongkan. Mungkin di dalam pikiran kita, di dalam hati kita itu belum bisa mengontrol ataupun menetralisir di dalam diri kita untuk meditasi. Karena memang ya dibilang mudah ya mudah, dibilang susah ya agak susah sebenarnya sahabat ya, untuk meditasi pengosongan diri itu. Karena mungkin untuk bagi pemula akan merasakan mungkin seperti pikirannya gerambiang atau kemana-mana, terus hatinya mungkin tidak bisa tenang ya. Memang meditasi itu banyak sekali tahapannya, jadi tidak sekali dua kali terus kita bisa belajar mengosongkan diri, tidak ya. Karena sangat tidak mudah kalau untuk menghilangkan semua pemikiran kita itu, untuk mengosongkan ataupun menghilangkan semua pikiran dalam pikiran kita itu memang ya tidak mudah. Makanya lewat meditasi itu kita belajar dan kita harus laten, mungkin setiap hari ataupun seminggu 3 kali ataupun 4 kali, dan itu harus rutin sahabat ya, agar kita bisa mencapai titik puncaknya. Tujuannya kita bermeditasi untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran. Karena dalam kehidupan memang kita butuh ketenangan. Sebelum kita menghadapi ujian ataupun melakukan kehidupan sehari-hari, kita memang butuh ketenangan untuk menghadapinya semua itu. Menghadapi semua itu, untuk mengontrol emosi, juga mengontrol amarah. Makanya kebanyakan orang zaman dulu itu yang suka meditasi, yang
suka semedi itu orangnya tenang, santai, rileks. Bahkan ketika ada masalah pun mereka menghadapi dengan santai, tanpa harus emosi, tanpa harus mengeluarkan amarah yang begitu besar, pada akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu sahabatnya. Nah, di sini saya akan menerangkan dan saya akan menjabarkan tata cara bermeditasi untuk pemula. Nah, di sini sebelum kita bermeditasi, kalau bisa untuk dulur-dulur pemula itu kalau meditasi usahakan tengah malam. Kenapa kok tengah malam? Apa ada hal yang ada sesuatu yang sakral ataupun gimana? Bukan tentang kesakralan atau hal-hal mistis, bukan sahabatnya. Untuk meditasi itu kan kita membutuhkan ketenangan dan juga mencari tempat yang sunyi, yang sepi, agar tidak mengganggu konsentrasi kita. Makanya kita mengambil di jam-jam tengah malam, jam 12, mungkin jam 1 ataupun jam 2. Karena apa? Karena di jam-jam seperti itu kita akan merasakan kesunyian, ketenangan. Mungkin banyak orang yang beristirahat, banyak orang yang sudah tidur, makanya kita mengambil jam-jam di tengah malam seperti itu, yang sunyi, yang sepi, untuk belajar meditasi agar kita mudah untuk menenangkan diri dan tidak ada suara-suara apapun di malam hari. Mungkin hanya suara-suara hewan ataupun apa, itu pun tidak terlalu ramai sekali ya sahabat. Nah, tata cara bermeditasi, tata cara awal bermeditasi sahabat ya, untuk posisi ataupun cara kita itu ya kunci utamanya seperti ini. Nah, biar agak jelas. Nah, posisi kakinya seperti ini, duduk bersila ya, bersila, terus kaki kiri ditaruh di atasnya. Kalau enggak ya senyaman mungkin panjenengan dalam posisi seperti apa untuk duduknya ya, karena di sini tidak ada patokannya. Untuk meditasi itu kunci utamanya kan ketenangan, rileks. Jadi tidak harus seperti saya ini ya. Mungkin kalau saya dari awal sudah seperti ini, kebiasaan saya, jadi ya mungkin untuk saya kalau meditasi ya seperti ini posisi duduknya dan badannya tegap. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar meditasi ya mungkin untuk duduknya seperti bersila biasa ataupun seperti apa, itu bebas ya, bebas untuk panjenengan. Nah, setelah kita belajar duduknya, nah untuk posisi tangan mungkin seperti ini, bisa biasa kita lemes seperti ini ya, karena untuk mencari ketenangan agar kita itu rileks, kita butuh ketenangan. Seperti ini mungkin bisa, dan seperti ini juga bisa, tangannya seperti ini ya, seperti ini bisa, dan juga seperti ini juga bisa tangannya, seperti ini bisa. Nah, untuk tangannya bebas, yang penting kita bisa duduk santai dan rileks. Nah, setelah itu kita belajar olah nafas. Nah, kunci utama adalah olah nafas. Di dalam meditasi kunci utamanya adalah kita belajar olah nafas. Nah, untuk pemula kita belajarnya semampu kita, sekuat kita untuk aturan nafasnya ya. Jadi tidak perlu bertele-tele harus tahan napas selama-lama mungkin, tidak. Jadi untuk pembelajaran olah nafasnya semampu kita. Ketika kita sudah tidak mampu, jangan terlalu dipaksa. Ketika kita sudah tidak mampu, kita lepas. Habis itu kita tarik nafas lagi. Nah, kita tarik nafas, kita simpen di dada. Kita tarik nafas, kita lepas lewat mulut. Tarik nafas lagi, kita simpan di dada, lalu kita tahan semampu dan sekuat kita. Jadi gak perlu kita bertele-tele untuk bertahan lama atau gitu, tidak ya. Ketika kita sudah merasakan berat, kita lepas lewat mulut. Nah, ketika sudah
ambil napas, keluar, buang napas, tarik napas, buang napas, mungkin selama 3 kali ataupun 7 kali tarik napas ya. Habis itu kita posisi santai, tenang, posisi santai, tenang. Kalau bisa itu lampu dimatikan lebih, karena semakin gelap kita akan semakin santai dan rileks dan tenang. Dan ini pesan saya ya sahabat sebelumnya, jangan pernah takut nanti ada gangguan goib ataupun ada gini, nggak ada sahabat ya. Untuk kita meditasi itu sebenarnya nggak ada yang gangguan goib ataupun jin setan yang mengganggu kita, sebenarnya tidak ada, karena itu hanya pikiran kita, hanya sugesti kita saja. Sebenarnya tidak ada apa-apa ya. Mungkin saya maklumi untuk pertama kali meditasi mungkin 1 kali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali, di dalam diri kita pasti ada rasa takut ataupun rasa khawatir nanti ada gini-gini ya. Nah itu kalau bisa hilangkan dulu pemikiran seperti itu, dihilangkan. Karena kita meditasi itu tidak ada gangguan hal-hal seperti itu, kecuali dalam diri kita atau dalam pemikiran kita ada pemikiran rasa takut, khawatir ataupun gimana lah. Itu sebenarnya sugesti kita saja sahabatnya. Jadi gak ada kita meditasi terus diganggu jin, setan ataupun makhluk-makhluk gaib lainnya, sebenarnya gak ada. Itu hanya halusinasi kita saja, permainan sugesti kita yang mungkin terlalu takut, mungkin terlalu khawatir, jadi akan timbul hal-hal seperti itu. Kalau pikiran kita netral, tenang dan santai, mungkin tidak akan ada hal-hal seperti itu yang terjadi ya. Oke, setelah kita ambil napas, buang napas, ambil napas, buang napas, entah itu 3 kali, 5 kali, bahkan sampai 9 kali, kita lanjut ke meditasi. Kita posisi tenang, santai dan rileks. Nah, posisi badan tegap, posisi badan tegap, tangannya dilemaskan, jangan sampai tegang apalagi dikakukan, jangan ya. Posisi santai rileks seperti ini. Kalau bisa mata terpejam agar kita bisa lebih fokus. Sambil tarik nafas kalau bisa ya, kalau bisa terus tarik nafas. Ketika mata kita terpejam, kita tarik nafas, disimpan di dada, lalu ditahan sekuatnya, lepas. Mungkin ketika kita memejamkan mata cukup tarik nafas 3 kali saja. Habis itu kita santai, rileks, tenang, belajar mengosongkan diri. Nah, posisi tegap, badannya seperti ini, tangannya dibikin rileks, santai ya sahabat. Entah itu tangannya begini atau begini, yang penting posisinya kita santai dan rileks, tidak tegang, agar kita mudah mengosongkan diri kita, mengosongkan pikiran kita. Ketika kita sudah terbiasa melakukan meditasi, mungkin hanya sebentar saja kita sudah bisa mengosongkan pikiran kita, dan pikiran kita tidak kemana-mana. Nah, mungkin kurang lebihnya untuk cara meditasi dari saya ya, menurut pengalaman saya, menurut pengetahuan saya, kurang lebihnya seperti itu sahabat ya. Kalau ada kekurangan ataupun ada kesalahan kata ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sendiri juga masih belajar. Bukannya saya ini mengajari atau menggurui panjenengan semua, bukan, karena saya hanya ingin berbagi pengetahuan, juga berbagi ilmu tentang yang saya dapat, yang saya ketahui, yang saya temui selama saya lelaku perjalanan spiritual. Mungkin seperti itu. Nah, itu cara meditasi yang saya punya dan yang saya perdalami selama ini ya, juga seperti itu cara saya meditasi. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mensupport, juga sudah ikut meramaikan akun channel saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, dan juga jangan lupa di komen, di like. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang saya bagikan di akun channel YouTube saya, biar teman-teman bisa melihat tentang perkembangan akun saya.
Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.